biaya investasi atau di sini uang pangkal atau sejenisnya dibiayai hanya 1 kali setelah CPDB atau calon peserta didik baru diterima. Jadi kalian tidak perlu lagi membayar namanya biaya uang pangkal atau uang gedung namanya itu. Ya, gratis dibayarkan oleh Pemda DKI. Ya, dibiayai dan hanya 1 kali ya, ingat itu. Untuk CPDB yang diterima. Lanjut lagi. Biaya operasional, SPP atau sejenisnya dibiayai oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama paling lama 3 tahun bersekolah. Ya, jadi kalian dari awal hingga lulus tidak membayar SPP sepeser pun karena sudah dibiayai oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebelum kita lanjut videonya, ayo dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Serta jangan lupa like, share, and comment video-videonya. Ayo kita mulai. Let's go. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel tempatnya belajar, channelnya tutorial. Video kali ini saya akan membahas tentang kabar gembira buat kalian semua siswa-siswi yang tidak terdaftar dalam PPDB tahun 2021 ini, atau calon peserta didik baru yang tidak bisa mendapatkan sekolah negeri di PPDB tahun 2021 ini, di mana bisa masuk ke dalam sekolah swasta gratis tanpa biaya sepeser pun, dari uang pangkal atau uang gedung sampai SPP-nya hingga lulus sekolah. Dalam paparan yang akan saya bahas di sini, yaitu paparan penerimaan peserta didik baru PPDB bersama tahun 2021 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta atau Pemda DKI di sini bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta. Oke, simak terus videonya dari awal hingga selesai agar tidak terjadinya miskomunikasi. Lanjut. Di mana di sini pertama saya bahas tentang daya tampungnya. Nah, daya tampung di sini itu sebanyak berapa ya? Kita lihat sekolah swasta sebanyak 49.467 atau 33,66% dari daya tampung PPDB tahun 2021 ini. Berarti sepertiganya. Banyak bukan? Sepertiga dari PPDB. Ya, sepertiga dari daya tampung PPDB. Ya, oke, lanjut lagi. Slide selanjutnya mengenai apa? Maksud dan tujuannya. Di mana maksud dan tujuan di sini PPDB bersama ini yaitu pertama, meningkatkan daya tampung melalui pelibatan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, di sini swasta atau sekolah swasta. Jadi daya tampung yang ada di sekolah swasta juga dimasukkan oleh siswa-siswi yang tidak masuk ke dalam PPDB tahun 2021 ini. Lanjut lagi. Yang kedua, melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta. Jadi di sini dilibatkanlah sekolah swasta. Lanjut lagi, meningkatkan kesetaraan mutu pendidikan. Jadi sekolah swasta pun setara mutu pendidikannya dengan sekolah negeri. Ya, tidak berbeda. Lanjut lagi. Dari maksud dan tujuan kita lanjut ke dasar hukum. Ternyata di sini sudah mempunyai dasar hukumnya. Apa dasar hukumnya? Yang pertama yaitu ada di dalam Permendikbud atau Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 pasal 16. Di sini berbunyi tentang di mana pemerintah daerah dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Jadi sudah tertulis dalam Permendikbud ya, teman-teman ya sekalian. Lanjut lagi. Yang kedua yaitu ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Nah, di sini di mana pemerintah daerah kita, Provinsi DKI Jakarta ya, menentukan pelaksanaan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta. Oleh itu kita mendapat kabar gembira. Lanjut lagi, di sini ada peraturan gubernur
nomor 32 tahun 2021 pasal 22 ayat 1. Sudah tertulis juga di dalam peraturan gubernur DKI Jakarta. Apa bunyinya di sini? Di mana pelaksanaan PPDB dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Itu poinnya di dalam Pergub nomor 32 tahun 2021 pasal 22 ayat 1. Lanjut lagi. Setelah dasar hukum, kita membahas di sini tentang gambaran umumnya. Di mana di sini ada hal yang menarik di sini yang ditunggu-tunggu oleh kalian semua. Ya, apa saja gambaran umumnya? Pertama tentang PPDB bersama dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 25 Juni tahun 2021 bersamaan dengan jalur afirmasi. Dicatat di sini untuk tanggalnya. Jangan sampai lupa dan jangan sampai terlewat karena jarang-jarang adanya seperti ini. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya apa? Jumlah sekolah peserta PPDB bersama ada 89 sekolah dengan daya tampung 6.909 peserta didik. Banyak bukan? Untuk itu harap ditunggu. Lanjut lagi, biaya investasi atau di sini uang pangkal atau sejenisnya dibiayai hanya satu kali setelah CPDB atau calon peserta didik baru diterima. Jadi kalian tidak perlu lagi membayar namanya biaya uang pangkal atau uang gedung namanya itu. Ya, gratis dibayarkan oleh Pemda DKI. Ya, dibiayai dan hanya satu kali ya, ingat itu. Untuk CPDB yang diterima. Lanjut lagi. Biaya operasional, SPP atau sejenisnya dibiayai oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama paling lama 3 tahun bersekolah. Ya, jadi kalian dari awal hingga lulus tidak membayar SPP sepeser pun karena sudah dibiayai oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ya, jadi dari awal hingga lulus. Sebab itu ikuti PPDB bersama ini. Lanjut lagi. Yang ke selanjutnya yaitu biaya yang diberikan merupakan biaya total untuk CPDB yang diterima dalam PPDB bersama sehingga sekolah dilarang memungut biaya lainnya. Jadi kalian tidak dipungut biaya apapun itu. Jadi sudah gratis dari awal masuk sampai lulus. Enak bukan? Ya, selanjutnya sekolah swasta yang mengikuti PPDB bersama dilarang memungut biaya apapun terhadap calon peserta didik baru yang diterima. Ya, itu sampai formulirnya pun tidak ada biayanya berarti kan? Nah, oleh sebab itu saksikan terus nih. Sudah lebih menarik lagi. Lanjut lagi. Sekolah swasta yang telah ditetapkan dalam PPDB bersama dapat dipilih sesuai zona masing-masing. Ingat di sini ya, sekolah swastanya harus sesuai dengan zona kita, zona masing-masing. Zonanya di mana? Bisa dilihat di dalam video saya tentang zonasi prioritas. Ya, di situ saya telah bahas. Lanjut lagi, di sini calon peserta didik baru dapat mengkombinasikan pilihan sekolah negeri dan sekolah swasta. Paling sedikit memilih setidaknya satu peminatan di sekolah swasta. Jadi bagi kalian semua ya, tidak harus memilih sekolah swasta saja. Bisa kombinasi ya, bisa memilih sekolah negeri dan sekolah swasta. Ya, paling sedikit memilih setidaknya satu peminatan di sekolah swasta agar terjadi pemerataan dalam PPDB tahun 2021 ini. Ya, paham sampai sini untuk gambaran umumnya. Selanjutnya lagi, masih ada. Sekolah harus memberikan pelayanan secara optimal tanpa memandang latar belakang calon peserta didik baru. Berarti kalian di sini tidak adanya pembulian, tidak adanya nanti, saya dari CPDB gratis, nanti saya akan dikucilkan atau bagaimana. Tidak ada. Di sini pelayanannya sama, ya, secara optimal, tidak memandang latar belakang. Oke. Lanjut lagi. Setelah gambaran umum, kita lanjut ke ketentuan dan jalur. Dimana apa saja sih ketentuannya dan jalur yang harus dijalani oleh
calon peserta didik baru yang ingin masuk dalam PPDB bersama tahun 2021 ini. Simak untuk ketentuannya. Pertama yaitu calon peserta didik baru wajib warga Provinsi DKI Jakarta. Tentunya ya, itu dapat dibuktikan dengan kartu keluarga yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya 1 Juni tahun 2020. Oke, jadi untuk kalian semua warga Provinsi DKI Jakarta, siap-siap untuk mengikuti PPDB bersama. Lanjut lagi. Peserta PPDB bersama adalah penerima KJP Plus sekaligus penerima PIP. Jadi untuk kalian semua penerima KJP Plus serta penerima PIP, siap-siap untuk mengikuti PPDB bersama tahun 2021 ini. Lanjut lagi untuk yang ketiga. Poin ketiga ketentuannya itu calon peserta didik baru yang diterima pada PPDB bersama bersedia tidak mengajukan mutasi ke satuan pendidikan lainnya dengan menyerahkan surat pernyataan tertulis bermaterai cukup kepada kepala sekolah tempat CPDB diterima. Jadi kalian yang sudah dapat sekolah swasta tidak boleh mutasi, ya, tidak diizinkan untuk mutasi ke sekolah lainnya. Jadi harus di sini menyerahkan surat pernyataan tertulis bermaterai cukup. Nah, ini materainya 10.000 kepada kepala sekolah di mana kalian diterima sekolahnya itu. Lanjut lagi. CPDB atau calon peserta didik baru yang telah diterima pada sekolah pilihan tidak bisa mengikuti PPDB jalur lainnya. Jadi kalau seandainya kalian telah diterima ya pada sekolah pilihan kalian di PPDB jalur ini, ya jalur PPDB bersama ini tidak boleh atau tidak bisa ya mengikuti PPDB jalur lainnya, jalur selanjutnya. Lanjut lagi. Untuk jalur yang harus ditempuh oleh calon peserta didik baru yang ingin mengikuti PPDB bersama ini apa sih? Simak. Jalur yang digunakan adalah jalur afirmasi dengan pemilihan sekolah swasta berdasarkan daftar zona sekolah, di mana daftar zona sekolah yang telah saya bahas di zonasi prioritas video sebelumnya. Oke, apa saja ini? 1. Peluang calon peserta didik baru ditentukan oleh kedekatan domisili JPDB dengan kelurahan sekolah. Nah itu, prioritas pertama adalah kelurahan domisili JPDB sama dengan kelurahan lokasi sekolah. Oh ternyata berbeda untuk peluang CPDB-nya di mana zonanya. Ya, ada 2 prioritas di sini. Ya, jadi tidak mengikuti zona prioritas yang PPDB tahun 2021 untuk sekolah negeri. Nah, prioritas kedua adalah kelurahan domisili CPDB berada berdekatan dengan kelurahan lokasi sekolah yang telah ditentukan, atau di sini kelurahannya itu irisan. Ya. Irisan. Misalkan Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, di situ beririsan dengan Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Perapatan. Walaupun berbeda kecamatannya, tetapi bisa masuk karena kelurahannya beririsan, ya, itu berdekatan dengan kelurahan yang kecamatannya berbeda, itu boleh. Lanjut lagi. Data sekolah dan kuota yang disediakan untuk PPDB bersama sesuai dengan daya tampung sekolah. Jadi daya tampungnya itu ada tersedia nanti di PPDB bersama ini. Lanjut lagi. Setelah ketentuan dan jalur, kita di sini membahas tentang jadwalnya. Harap dicatat, ya, disimak baik-baik. Jadwalnya di sini tentang pendaftaran dan pemilihan sekolahnya. Nah, ini pendaftarannya ini dimulai pada tanggal 21 sampai 23 Juni tahun 2021. Nah, 21 dimulai jam 8 tentunya sampai 24 jam, ya. Sampai jam 24. Nah, jam 00.01 masih bisa diakses. Tetapi berakhir pada tanggal 23 Juni tahun 2021 jam 2 siang.
Jika lewat, maka tidak bisa mendaftar. Oke, diingat baik-baik untuk pendaftaran dan pemilihan sekolahnya. Nah, proses seleksinya kapan? Proses seleksinya dimulai pada tanggal 21 Juni juga sampai tanggal 23 Juni tahun 2021. Dimulai jam 8 tanggal 21 dan berakhir jam 15.00 tanggal 23 Juni tahun 2021. Itu untuk proses seleksi ya, tidak bisa daftar lagi di atas jam 2. Nah, itu jam 3 itu proses seleksi. Nah, untuk pengumumannya itu pada tanggal 23 Juni tahun 2021 jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 5 sore. Oke. Dan lapor dirinya keesokan harinya. Dimulai dari tanggal 24 Juni jam 8.00 sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan tanggal berikutnya yaitu tanggal 25 Juni tahun 2021 sampai jam 14.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 2 siang. Nah, prosesnya ini semuanya ini bisa dilakukan online dari rumah saja atau bisa juga minta ke sekolah yang dituju. Ya, seperti itu. Lanjut lagi. Setelah jadwal, kita bahas di sini mekanisme pendaftarannya. Nah, di mana di sini ada pengajuan akun, ada aktivasi token, ada pemilihan sekolah, hasil seleksi dan lapor diri. Nah, di sini sama semuanya seperti PPDB sekolah negeri. Ya, untuk aktivasi tokennya, ya, untuk pengajuan akunnya. Nah, di sini semua dilakukan di website ppdb.jakarta.go.id. Ya, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Ada di atas sini untuk dimana kalian mengakses tentang playlist saya. Ya, di situ ada ya tentang pengajuan akunnya, aktivasi tokennya, pemilihan sekolahnya, hasil seleksinya, dan serta cara lapor dirinya. Ya, kalian bisa akses video saya sebelum-sebelumnya. Oke, lanjut lagi ke slide selanjutnya yaitu di sini nomor 8 pilihan sekolahnya. Nah, cara pilihan sekolahnya bagaimana? Nah, pilihan sekolahnya A. CPDB dapat memilih sekolah dengan ketentuan. Nah, ada ketentuan yang di sini. Paling banyak 3 ya. 3 sekolah atau peminatan dengan mengkombinasikan pilihan sekolah negeri dan sekolah swasta. Nah, di sini untuk sekolah swastanya paling sedikit memilih 1 sekolah swasta. Ya, dan yang kedua, CPDB yang masih diterima sementara di sekolah tujuan tidak dapat mengganti pilihan sekolah. Jadi kalau seandainya kalian sudah diterima di sekolah tujuan, nah itu tidak dapat mengganti pilihan sekolah. Oke, lanjut lagi. CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran PPDB bersama masih berlangsung. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Oh, saya tidak diterima nih. Ya, apa bisa lanjut? Bisa. Ya, selama masih ada jadwalnya. Ya, pilih lagi sekolah yang lainnya. Ya, selama jadwalnya masih tersedia. Lanjut lagi. Poin B, CPDB yang sudah melakukan lapor diri itu tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya. Jadi kalian harus lapor diri sini. Ya. Nah, bisa sih kalau nggak lapor diri tapi di tahap kedua. Nah, itu sebenarnya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena sudah ada di dalam ketentuan. Di mana di situ di dalam keputusan kepala dinas kemarin yang sudah saya bahas ya, ada di video saya sebelumnya. Lanjut poin C. CPDB yang diterima di sekolah tujuan tetapi tidak lapor diri tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya. Nah, ini yang saya bahas ya. Kalau kalian tidak lapor diri, maka tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya. Untuk itu, jangan sia-siakan jika sudah mendapatkan atau sudah diterima di sekolah pilihan kalian, maka cepatlah lapor diri. Ya, setelah nanti ada jadwal lapor dirinya. Oke, jangan sampai tidak lapor diri. Kalau tidak lapor diri, ya tidak dapat ikut lagi proses PPDB di jalur selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada poin D, di mana calon peserta didik baru yang diterima di sekolah tujuan
dan sudah lapor diri tetapi mengundurkan diri tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya. Sama juga di sini. Kalau kalian sudah lapor diri terus mengundurkan diri, maka kalian tidak bisa dapat ikut lagi di proses PPDB jalur selanjutnya. Untuk itu kalau udah lapor diri ya udah, ya di situ saja. Jadi kalian tidak boleh mengundurkan diri, serta kalian juga tidak boleh mutasi jika sudah lapor diri dan sudah masuk di situ. Oke, karena sudah ada di situ ketentuan surat pernyataannya. Nah, lanjut lagi. Setelah itu di poin 9 ada penempatan. Nah, dalam hal jumlah pendaftar PPDB bersama, di sini jika melebihi daya tampung. Nah, kalau melebihi daya tampung, maka dilakukan pengaturan penempatan dengan urutan langkah sebagai berikut. Atau di sini di dalam sini dimaksudkan cara seleksinya. Ya, cara seleksinya. Apa saja cara seleksinya? Yang pertama yaitu berdasarkan prioritas zona. Tadi ada 2 prioritas ya. Prioritas pertama itu di mana satu kelurahan atau sama kelurahannya dengan sekolah tersebut. Ya, prioritas kedua, kelurahannya beririsan dengan kelurahan lokasi sekolah. Lanjut lagi. Yang kedua, urutan pilihan sekolahnya. Ya, jika kalian urutannya nomor 1, nah maka itu bisa menjadi poin tambahan. Lanjut yang ketiga yaitu waktu mendaftar. Nah, di sini cara seleksi yang ketiga yaitu waktu mendaftar. Untuk cara seleksinya insya Allah akan saya bahas di dalam video saya selanjutnya, di dalam video cara seleksi. Bagaimana sih cara seleksinya seperti ini? Nanti akan saya bahas tentang cara seleksi. Lanjut lagi, setelah penempatan di sini yang ada di slide ke-10 yaitu data dan daya tampung sementara sekolah swasta peserta PPDB bersama tahun 2021. Ya. Diingat baik-baik, disimak baik-baik sekolah mana yang ada di dalam kelurahan Anda atau yang ada di zona prioritas Anda atau kalian semua calon peserta didik baru. Ya. Sini untuk sementara yang saya tahu adanya di sini nama satuan pendidikannya yaitu ada nomor 1 sampai nomor 46. Dapat diingat baik-baik atau di sini bisa kalian screenshot ya. Nah, nama satuan pendidikannya serta daya tampung totalnya ya untuk slide yang pertama. Nomor 1 sampai nomor 46. Ya, bisa kalian lihat sebentar lagi. Saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Ya, lanjut ke slide selanjutnya. Oh, masih dengan hal yang sama yaitu di mana tentang daya tampung setiap sekolah. Nah, di sini ada 89 sekolah ya. 89 sekolah. Kemungkinan ini masih sementara untuk daya tampungnya. Mungkin bisa tambah lagi. Ya, di sini dengan jumlah 6.909 calon peserta didik baru yang bisa diterima dalam PPDB bersama ini. Ya. Lanjut lagi. Selesai, terima kasih.